Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Renita Cahaya Kamila dari kelas 10 Perhotelan 2. Oh ya, di sini aku akan menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup Sunan Bonang beserta dengan dakwah beliau yang menggunakan gamelan beserta sastra. Raden Mahdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang sendiri merupakan putra pertama dari Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu, Sunan Bonang merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban, yakni Aryo Tejo. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Makdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Kosim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sejak kecil Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Metode dakwah Sunan Bonang melalui alat gamelan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat lebih menganut pada ajaran Hindu dan Buddha. Untuk itu, para wali dalam menjalankan dakwahnya lebih kepada akulturasi budaya, yaitu penanaman unsur Islami tanpa mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat yang ada sebelumnya. Sunan Bonang sendiri menyiarkan Islam melalui kebudayaan Jawa. Beliau menggunakan kesenian rakyat seperti pertunjukan wayang dan juga permainan gamelan Bonang untuk menarik simpati mereka. Gamelan Bonang merupakan jenis alat kesenian daerah yang terbuat dari kuningan dan terbentuk bulat dengan benjolan di tengah. Sunan Bonang merupakan wali Allah yang memiliki cipta rasa seni yang tinggi. Setiap lagu yang diciptakan untuk mengiringi pertunjukan wayang diisi dengan pesan-pesan agama Islam. Dan setiap baitnya ditambahkan 2 kalimat syahadat. Jadi, masyarakat akan mudah menerima ajaran Islam dengan senang hati dan tidak perlu dipaksa. Setelah merebut hati dan simpati mereka, maka tinggal mengisi Islam yang lebih mendalam. Metode dakwah Sunan Bonang melalui karya sastra. Selain gamelan dan pertunjukan wayang, Sunan Bonang juga terkenal banyak mengubah karya sastra berbentuk tembang, tamsil atau suluk. Salah satu karyanya yang sering dilantunkan hingga sekarang yaitu lagu Tombok, Hati Penyembuh Jiwa. Suluk sendiri menurut kosakata bahasa Arab bermakna menempuh jalan tarikoh atau tasawuf. Jika disampaikan dalam bentuk tembang maka disebut suluk, sedangkan jika diungkapkan sebagai prosa disebut wirid. Berikut macam-macam suluk atau primbon Sunan Bonang. Yang pertama ada suluk bujil, dan yang kedua ada suluk gentur atau suluk bentur. Ketiga ada gita suluk latri. Yang keempat ada suluk khalifah. Yang kelima ada suluk jebeng. Yang keenam ada gita suluk wali. Dan demikian penyampaian dari saya tentang sejarah kehidupan Sunan Bonang beserta dengan dakwah beliau yang menggunakan gamelan dan karya sastra. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.